Baik, di sini saya sebagai moderator atas nama Dia Syifa Faradila. Di sini saya kedatangan tamu yaitu Saudari Sri Wahyuni Amir. Baik, di sini kami akan membahas tema tentang pemeriksaan fungsi hati. Jadi sebelum masuk ke intinya, mungkin Saudari Sri Wahyuni Amir bisa menjelaskan apa itu hati. Ya baik, terima kasih. Jadi sebenarnya hati itu adalah kelenjar organ terbesar yang ada di dalam tubuh manusia. Dia itu berada pada bagian atas perut sebelah kanan dan melekat pada empedu dan kantong empedu. Jadi mungkin bisa dijelaskan apa fungsi dari hati itu sendiri? Fungsi dari hati itu sendiri, dia itu ada berfungsi sebagai metabolisme, berfungsi sebagai sintesis, ekskresi, penyimpanan, dan juga dia itu berfungsi sebagai detoksifikasi atau penawar racun, gitu. Jadi kalau menurut Anda tujuan fungsi hati itu sebenarnya untuk apa? Jadi sebenarnya itu tujuan fungsi hati itu pasti yang paling utama itu pasti mengetahui pemeriksaan fungsi hati ya. Jadi sebenarnya untuk mengetahui pemeriksaan fungsi hati itu untuk mengetahui apakah hati ini ada kelainan atau tidak, atau apakah hati ini memiliki penyakit lain di dalamnya, dan juga mengetahui apakah penyakit hati ini besar atau ringan, berat atau ringan. Jadi apa yang terjadi jika hati mengalami kerusakan? Jika hati ini mengalami kerusakan, pasti sebenarnya di dalam hati itu memiliki enzim-enzim tertentu yang memiliki juga memiliki fungsi yang berbeda-beda juga di dalamnya. Dan enzim ini berada di dalam sel-sel hati. Jika misalnya sel-sel hati itu berada di luar hati atau hati ini mengalami kerusakan, maka enzim-enzim ini akan mengalami pengeluaran dari sel-sel hati, maka enzim ini akan berpindah tempat di aliran darah, yang sehingga menyebabkan kadar enzim kita itu meningkat ketika diperiksa. Menurut saudari, memangnya apa itu enzim sebenarnya? Jadi sebenarnya enzim itu merupakan protein yang ada di dalam seluruh tubuh kita, yang memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan tempatnya. Nah, enzim ini ada pada hati dan ada juga di luar hati. Begitu. Jadi apa-apa saja yang disintesis di dalam hati? Jadi sebenarnya yang disintesis di dalam hati itu ada beberapa ya. Khususnya ada serum glutamik oksalase transaminase atau biasa disebut dengan SGOT, atau nama lainnya juga itu biasa disebut dengan aspartat aminotransferase atau AST. Dan juga ada enzim serum glutamik piruvit transaminase atau SGPT. Nah, biasa juga disebut dengan alanin aminotransferase atau singkatannya itu ALT. Nah, ada juga enzim gamma glutamik transferase atau GGT, ada juga enzim cholinesterase atau CHE, dan yang terakhir itu ada juga alkali fosfat atau ALP. Kira-kira apa itu ALP atau alkali fosfat? Sebenarnya ALP itu merupakan enzim yang membantu memecah protein di dalam tubuh. Nah, ALP ini dia berbentuknya berbeda-beda dalam tubuh sesuai dengan tempat di mana ia berada. Kalau boleh tahu, di organ mana saja ALP itu dihasilkan? Nah, organ ALP yang dihasilkan itu ada di khususnya yang paling banyak itu ada di hati dan tulang. Dan yang lebih sedikit itu ada di usus, di limpa, di ginjal, dan juga pada wanita hamil itu ada di plasenta. Pada pemeriksaan ALP ini sebenarnya yang lebih spesifik mendeteksi penyakit itu di bagian mana?
Sebenarnya kalau masalah ALP itu yang lebih spesifik pasti ada di hati dan juga ada di tulang. Oh iya, bisa dibilang tujuan pemeriksaan ALP mendeteksi penyakit hati dan tulang. Apakah itu betul? Iya, betul. Pernah saya baca bahwa tempat terbanyak kadar ALP itu untuk orang dewasa dan anak-anak itu berbeda. Apa betul begitu? Iya, betul. Kalau untuk orang dewasa itu dia berada pada hati, sedangkan untuk anak-anak itu paling banyak dia berada pada tulang. Iya, lalu pernah saya membaca ada kata isoenzim 1 dan isoenzim 2. Mungkin bisa dijelaskan apa maksud dari isoenzim 1 dan isoenzim 2 itu? Oh iya, jadi di dalam ALP itu terdiri dari isoenzim. Sebenarnya dalam ALP itu terdiri dari 4 isoenzim, bukan cuma isoenzim 1 dan 2, tetapi memiliki 4 isoenzim. Nah, isoenzim 1 ini untuk mendeteksi penyakit hati, dan isoenzim 2 yang ini untuk mendeteksi penyakit pada tulang, isoenzim 3 untuk penyakit pada usus. Nah, isoenzim keempat ini untuk mendeteksi penyakit pada yang mengalami kehamilan. Gitu. Oh iya, mungkin bisa dijelaskan kapan seseorang itu melakukan pemeriksaan ALP. Ya, jadi seseorang itu melakukan pemeriksaan ALP itu ketika seseorang itu mengalami gejala penyakit hati dan gejala penyakit tulang. Nah, misalnya seseorang ini mengalami gejala penyakit kuning, muntah, dan sakit perut. Sedangkan seseorang mengalami gejala penyakit tulang itu biasanya ditandai dengan osteomalacia. Berapa kira-kira nilai normal dari pemeriksaan ALP ini? Jadi sebenarnya nilai normal itu tergantung dengan rumah sakit kita ya. Pastinya, jadi kalau misalnya dari saya itu nilai normalnya dari rumah sakit saya itu nilai normalnya 91 sampai 258 unit per liter. Dari yang nilai normal yang dijelaskan tadi, jika nilai pemeriksaannya itu mengalami peningkatan, itu biasa disebabkan karena apa? Jadi biasanya kalau hasil pemeriksaan itu mengalami peningkatan, biasanya itu disebabkan oleh sirosis dan intrahepatik, ekstrahepatik, tumor pada hati yang primar, kemudian juga pada proses penyembuhan orang yang sedang patah tulang. Bagaimana kalau dengan penurunannya? Jadi ketika seseorang mengalami penurunan hasil pemeriksaan itu biasanya disebabkan oleh hipotiroidisme dan juga disebabkan oleh kekurangan vitamin C dan kelebihan vitamin D di dalam pencernaan. Oh iya, terima kasih untuk penjelasan dari Sri Wahyuni Amir. Mungkin penjelasannya sudah sangat jelas. Terima kasih juga sudah menghadiri acara diskusi kali ini. Mungkin cukup sampai di sini acara diskusi kita. Terima kasih sekali lagi untuk penjelasannya dan juga ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.